Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam tasliman katsiran amma ba'd. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Fa ya ibadallah, usi nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa'lamu annakum qadimu ila Allah wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa la takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaalu bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabani wa man ahabani kana ma'ya fil jannah, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya, karena tidak ada keuntungan yang lebih besar melebihi taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada kerugian yang lebih besar melebihi maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin masyaallah muslimin rahimakumullah, ketahuilah sesungguhnya hari Jumat ini adalah hari yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di hari Jumat ini banyak sekali pelajaran-pelajaran yang agung yang diberikan Allah kepada umat ini, sehingga umat ini tetap berjalan di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang diceritakan dalam sebuah riwayat bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kakek kita Adam alaihi salatu wassalam di hari Jumat, sehingga di hari Jumat ini kita mengingat sesungguhnya kita adalah makhluk yang mulia, keturunan yang mulia, yaitu Adam alaihi salatu wassalam. Sehingga kita ada semangat berjalan di jalannya orang-orang yang mulia, jalannya orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, diceritakan dalam sebuah hadis, sesungguhnya di hari Jumat juga Allah Subhanahu wa taala akan menghancurkan dunia ini, sehingga di hari Jumat ini kita diberi pelajaran oleh Allah supaya kita tidak tertipu dengan dunia ini, karena dunia ini akan hancur. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di hari Jumat yang mulia ini kita diperintahkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya membaca suratul Kahfi, surat Al-Kahfi. Ini adalah suatu pelajaran dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita lewat nabinya, supaya di hari Jumat yang mulia ini kita mempunyai pemikiran yang khusus kepada suratul Kahfi. Dikatakan dalam sebuah hadis, barang siapa yang membaca akhir suratul Kahfi, bila datang Dajjal dia tidak akan bisa ditipu oleh Dajjal. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tetapi sebelum kita membaca akhir surat Al-Kahfi, tentu kita juga membaca awalnya surat Al-Kahfi. Di dalam surat Al-Kahfi ada pelajaran-pelajaran yang penting untuk menyelamatkan diri kita di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala menceritakan dalam Quran surat Al-Kahfi ini, pemuda yang berjumlah 7 orang.
Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, innahum fityatun amanu bi rabbihim zidnahum huda. Yang artinya sesungguhnya mereka itu adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka dan kami tambahkan kepada mereka petunjuk. Quran surat Al-Kahfi ayat 13. Apa amalan pemuda-pemuda tadi sehingga mereka diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala? 7 pemuda yang terkenal dengan Ashabul Kahfi itu bertempat di tengah masyarakat yang kufur, masyarakat yang ahli maksiat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan ilham kepada mereka supaya mereka meninggalkan suasana kemaksiatan, meninggalkan rumah yang megah, meninggalkan masyarakat yang mewah, meninggalkan orang tuanya yang hebat-hebat yang jadi pejabat-pejabat pada waktu itu. Semuanya ditinggalkan, meninggalkan kampungnya, meninggalkan negaranya, masuk ke dalam gua. Tujuannya hanya satu, yaitu ingin menyelamatkan imannya, ingin menyelamatkan agamanya. Kemudian pemuda-pemuda tadi mudzakarah iman, berbicara memikirkan agar imannya bisa selamat ketika mereka lapar. Bila di antara mereka akan mencari makan, maka temannya berpesan, wal yatalattaf wa la yush'iranna bikum ahada. Dan hendaknya dia berlaku lemah lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorang pun. Quran surat Al-Kahfi ayat 19. Berhati-hatilah ketika mencari makanan, jangan sampai ketahuan orang-orang kafir. Karena bila kalian ketahuan orang-orang kafir, kalian akan kembali diajak kepada kekufuran. Ini adalah pelajaran bagi kita hadirin, khususnya pemuda-pemuda Islam. Inilah contohnya pemuda-pemuda yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kumpul dengan pemuda-pemuda yang seiman, uzlah, menjauhi kemaksiatan-kemaksiatan dengan niat menyelamatkan agamanya. Ketika pemuda-pemuda tadi bergerak menjauhkan diri dari kemaksiatan untuk menyelamatkan agamanya, maka Allah Subhanahu wa taala mendatangkan hidayahnya. Pemuda-pemuda tadi ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam gua selama 309 tahun. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walabithu fi kahfihim 300 sinina wazdadu tis'a." Dan mereka tinggal dalam gua mereka 300 tahun dan ditambah 9 tahun lagi. Surat Al-Kahfi ayat 25. Tidurnya ini bukanlah tidur biasa, tetapi tidurnya orang yang memikirkan agama, sehingga bangun tidur kampungnya sudah menjadi Islam semua. Pemerintahnya telah berubah, rajanya juga telah Islam, seperti yang diceritakan dalam kitab-kitabnya para alim ulama. Inilah barokahnya pemuda-pemuda yang meninggalkan suasana kemaksiatan, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala juga bercerita dalam surat Al-Kahfi ini, ceritanya seorang nabi dan rasul yang diberi amalan yang ajib, yaitu mengadakan perjalanan-perjalanan yang jauh untuk mencari ilmu agama, yaitu Nabiullah Musa alaihi salam. Nabi Musa alaihi salam itu adalah kalimullah yang biasa mendengarkan firman Allah tanpa hijab, diberi firman langsung tanpa wakil dan perantara. Tetapi beliau diperintahkan oleh Allah untuk mengadakan perjalanan-perjalanan untuk mencari ilmu. Ini adalah pelajaran dalam surat Al-Kahfi, supaya bagaimanapun keadaan kita, walaupun umur sudah tua, walaupun mempunyai jabatan yang tinggi, walaupun ilmunya setinggi langit, supaya mencari tambahan ilmu kembali, mencari guru yang menunjukkan kepada kita jalan yang lurus. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam surat Al-Kahfi ini Allah juga menceritakan 2 orang petani. Yang satu membanggakan sawahnya. Dia merasa sawahnya bisa menyelamatkan dia dan memuliakannya. Kemudian dinasihati oleh temannya, janganlah engkau membanggakan hartamu. Bila engkau memasuki sawah, ingatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaula idza dakhalta jannataka qulta ma syaa Allah la quwwata illa billah. Yang artinya, dan mengapa kamu tidak mengucapkan tatkala kamu memasuki kebunmu, masya Allah la quwwata illa billah. Sungguh atas kehendak Allah semua ini terwujud. Tiada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala.
Quran surat Al-Kahfi ayat 39. Tetapi dia tidak menghiraukan nasihat temannya. Akhirnya sawahnya dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga akhirnya dia sangat-sangat menyesal. Hadirin ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang berbahagia. Dalam surat Al-Kahfi ini Allah Subhanahu wa taala juga menceritakan Raja Zulkarnain. Wa yas'alunaka 'an dzil qarnain qul sa'atlu 'alaikum minhu dzikra inna makkanna lahu fil ardi wa atainahu min kulli syai'in sababa. Yang artinya, mereka akan bertanya kepadamu Muhammad tentang Zulkarnain. Katakanlah, aku akan bacakan kepadamu cerita tentangnya. Sesungguhnya kami telah memberi kekuasaan kepadanya di bumi, di muka bumi. Dan kami telah memberikan kepadanya jalan untuk mencapai segala sesuatu. Quran surat Al-Kahfi ayat 83 sampai 84. Raja Zulkarnain diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberi jalan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengelilingi dunia. Kekuatan yang diberikan oleh Allah kepada Raja Zulkarnain tadi kemudian digunakan untuk berjalan di tanah timur dan barat, mengelilingi dunia untuk mendakwahkan agama Allah Subhanahu wa taala dan membuat benteng supaya orang ahli batin Ya'juj dan Ma'juj tidak bisa merusak orang-orang Islam. Sekarang hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah telah memberi kemudahan kepada umat ini untuk mengelilingi dunia dengan macam-macam alat yang telah diilhamkan oleh Allah kepada umat ini, yaitu mengelilingi dunia dalam waktu yang sebentar saja. Ini perlu kita syukuri, yaitu dengan menggunakannya untuk menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala dan membentengi umat ini supaya umat ini tidak disesatkan oleh orang-orang ahli batil. Kemudian surat yang mulia ini diakhiri dengan nasihat dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Yang artinya, katakanlah, sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu yang diwahyukan kepadaku bahwa sesungguhnya Tuhan kamu itu adalah Tuhan yang esa. Barang siapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaknya ia mengerjakan amal yang soleh. Dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadat kepada Tuhan. Quran surat Al-Kahfi ayat 110. Inilah penjelasan yang harus kita baca di hari Jumat siang dan malam, yaitu surat Al-Kahfi. Yang isinya surat Al-Kahfi ini bila kita fikirkan cukup untuk menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat. Ja'alanallahu wa iyyakum minal faizinal aminin. Wa adkhalani wa iyyakum fi zumratil muttaqinal mu'minina muqinin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allahu 'aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa sallim tasliman katsiran amma ba'du. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ittaqullah ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu annakum qadimu ila Allah wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Allahumma amina ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa qadil hajat. Allahumma sallimna wal muslimin ikhwanana fi Palestina minadh dhalimin. Allahumma salli ikhwanana fi Palestina minadh dhalimin. Allahumma ighfir lana warhamna
وأعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بفضلك سبحانك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.